Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. aku sudah ini. Oh, sebentar, Pak Ustadz. Ah, ini co-host. Oke, silakan Pak Ustadz. Kok nggak ada suara ya aku ya? Ada. Ada. Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radiina billahi rabba Radiina Billahi billahi robba, wa bil islami dina wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. wa bi Muhammadin Muhammadin nabiyya nabiyya wa wa rasulah. rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana zidna ilman nafi'an nafi'an warzuqna fahman wasi'a. warzuqna fahman warzuqna wasi'an. fahman Allahumma nafi'an. rzuqna fahman nabiyyin Allahumma Allahumma rzuqna fahman fahman nabiyyin nabiyyin wal mursalin wa hifdzal wa mursalin mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin wa wa ilhamal malaikatil muqarrabin ilhamin rahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika ya arhamar rahimin. rahimin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada masalah di bagian pertama? Fakadzabuhuma? Enggak ada. Kita bahas, Pak. Baik, nomor 1 apa? Harf istinaf, Yang kedua, kadzabu fi'il maddi, fi'il madhi. fi'il Ya, ya maddi. betul. Fi'il madhi. Kalau tidak salah, fi'il madhi itu kan mabni ya. Kalau Iya. kasus nomor 2, kadzabu itu mabninya mabni apa? Mabni, Ini apa ya? mabni apa? Mabni Satu-satunya yang mu'rab kan fi'il mudhari. Berarti fi'il madhi dan fi'il amar itu adalah pasti mabni. Nah, kasus apa? kadzabu ini mabni apa? Fathah. Mabni. Ayo. Mabni apa? Ya, apa? Boleh beda pendapat boleh. Oke, ini harusnya karena Jadi mabninya ini mabni dhammah. Doma. karena belakangnya u ya, Pak. Ya, jadi kan gini dulu ya. Sudah kan materinya sudah kita bagi kan? Udah. Fi'il madhi itu mabninya ada 3. Ya, bisa mabni sukun, bisa mabni dhammah, dan bisa mabni fathah. Tak kira fathah tadi. Jadi yang pertama fi'il madhi itu bisa mabni dhammah kalau bertemu dengan wawu. Itu nomor 3 itu wawu kan? Iya. Iya, bau Wawu. betul. Wawu dhamir kan? Iya. Nah, kalau ada wawu maka fi'il madhi itu wajib mabni dhammah. Nah, itu contohnya itu kadzabu, baknya itu mabni dhammah, nggak boleh harokat yang lain. Nah, kemudian nomor 2 mabni sukun kalau bertemu dengan dhamir rofa mutaharik. Yang dinamakan dhamir rofa mutaharik itu kalau biasa dalam latihan kita di lembar ketiga itu kan dari atas ke bawah tuh. Dari atas ke bawah kalau fi'il madhi itu dari mulai mereka perempuan hunna sampai ke bawah itu namanya dhamir rofa mutaharik semua ya. Ya betul, dari mulai mereka perempuan hunna baris nomor 6 dari atas sampai paling bawah itu istilahnya satu, yaitu dhamir rofa mutaharik. Jadi dhamir baris mutasil yang di belakang dari mulai hunna mereka perempuan sampai paling bawah kami itu
diistilahkan dengan dhamir rofa mutaharik. Mutaharik. Dinamakan dhamir rofa karena posisinya fa'il. Dinamakan mutaharik karena berharokat. Berharokat itu bisa bunyi secara mandiri. Contoh, misalkan fataha. Fataha itu kalau mereka perempuan fatahna. Nah, na-nya itu bunyi mandiri. Kemudian engkau fatah ta bunyi sendiri. Fatah tuma bisa bunyi. Tum, ti, tuma, tunna, tu, saya, na, kami. Itu bisa bunyi secara mandiri. Berbeda dengan wawu. Wawu itu juga dhamir rofa, tapi bukan mutaharik karena wawunya Ya. mati. Gitu. Hmm. Makanya wawu itu tidak termasuk dhamir rofa yang mutaharik. Hanya dhamir rofa tapi tidak mutaharik. Nah, jadi kalau ada fi'il madhi bersambung dengan domir rofa mutaharik, domir yang posisinya fa'il mahal rofa, dan dia berharokat secara mandiri, maka fi'il madhi itu wajib mabni sukun. Jadi yang kedua, mabninya fi'il madhi adalah mabni sukun. Yang pertama tadi mabni dhammah ketika bersambung dengan waw, dan yang kedua itu akan mabni sukun kalau Sukun. bersambung dengan domir rofa mutaharik. Mutaharik. Yang ketiga itu mabni fathah. Mabni fathah itu ya bila tidak bersambung dengan waw, juga bila tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharik. Jadi sisanya itu pasti mabni fathah. Tuh. Nah, jadi kasus nomor 2 ini mabninya mabni dhammah. Hmm. Baik, sekarang nomor 3 wawunya Domir. Domir. sim dhamir. Sim. Nomor 4 huma Huma. Oh, isim Isim domir. domir. Sim. sim dhamir juga. Tapi posisinya sebagai apa ini huma? Kalau wawu tadi kan posisinya fa'il. Iya. Fa'il. Kalau nomor 4 ini posisinya apa? Maaf. Objek apa sih Nah, objeknya? objek maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Iya. Sekarang nomor 5 fakanu fa Fanya Fa, harf. harf apa? harf atof nyambung. Atof ya. Untuk memastikan bahwa dia pantas jadi harf atof kita lihat nomor 6. Nomor 6 ini apa? Fi'il. Itu juga madi. Fi'il Fi'il madhi. madhi. Nah, ini berarti diatofkan kemana ini? Di atof ke kazabu. Nah, berarti cocok nih, fa-nya pas. Dia bisa menjadi harf atof karena ada yang sama antara kanu nomor 6 dan nomor 2 kadzabu. Nah, sekarang tadi katanya nomor 6 itu fi'il. Fi'il apa? Madi. Fi'il Fi'il madhi. madhi. Fi'il madhi. Nah, fi'il madhi lagi-lagi fi'il madhi. Mabni pasti. Mabni pilihannya 3. Bisa mabni dhammah, bisa mabni sukun, No. dan bisa Wawu mabni jadi fathah. mabni Domah. domah. Nah, oke, mabni Mabni dhammah. domah. Oke. Baguslah sudah nggak pakai mikir gitu kan. Iya. Karena masih hangat. Nomor 7 sekarang. Wawu. 7 Isim domir. fa'il. Isim domir. Isim Sebagai domir. sebagai apa? Fa'il. Bukan Fa'il. isim kana. Isim kana. Oh iya betul isim Kana kana. itu kan fiil khusus ya. Jadi kata kerja bantu. Jadi kebutuhannya bukan butuh fa'il tapi butuh isim kana. Baik, Kana. sekarang Isim nomor kana. 8. Iya. Nomor 8 8. harf. 8 harf. Harf apa? Harf Jar. jar. Harf jar. Kemudian nomor 10. Nomor 9 ya. Al-muhlakin. Isim. Sim. Isim apa ini? Isim. Isim jamak muzakkar. Jamak muzakkar. Itu kalau ditanya dari sisi nahwunya. Nahwu itu apa? Kalau kita belajar Nahwu. bahasa Arab itu kan ada nahwu dan sorof itu kan. Huruf. Pernah dengar kan? Ya. Iya. Iya, tapi apa ya maksudnya? Jadi gini, kalau kita belajar grammar bahasa Arab itu pasti dibagi dua. Dibagi dua itu maksudnya ada nahwu Sorof. dan sorof. Jadi kalau kita di madrasah atau di pesantren itu mereka dibedakan mata pelajarannya. Jadi ada mata pelajaran nahwu, ada mata pelajaran sorof. Nah, kalau digabungkan jadi satu, yaitu tata bahasa Arab. Nah, cuman nahwu itu adalah ngurusi jenis kata dan ngurusi i'rab jabatan. Nahwu. Misalkan dia jabatannya apa, rofa, nasob, jar, kayak gitu-gitu itu namanya apa namanya? Nahwu. Apakah dia Nahwu. mufrad atau jamak atau apa namanya itu tasniyah itu nahwu. Tapi kalau sorof itu kalau dari makna bahasanya kan perubahan.
maka dia ngurusi perubahan kata. Jadi mulai bisa jadi fi'il madhi, bisa jadi fi'il mudhari, bisa jadi isim fa'il, bisa menjadi isim maf'ul, dan seterusnya. Itu sorof. Hmm. Itu ngurusin. Kalau diringkas tuh begini, kalau ada sebuah kata, misalkan eh, nahwu itu ngurusi ujung belakang, ekor. Hmm. Ya, apakah dia rofan? A, I, U-nya itu yang ujung akhirnya diurusi. Seperti al-muhlakin itu yang diurusi adalah apakah dia pakai ya atau pakai wawu, al-muhlakin atau al-muhlakun. Kan ujungnya berarti kan. Ya. Itu nahwu. Tapi kalau sorof itu ngurusi dari depan sampai tengah. Misalkan mimnya ini mim yang dhamma atau fathah misalkan. Terus muhlakin, tengahnya itu kasroh atau fathah. Muhlakin atau muhlikin gitu kan. Ya. Kalau bedanya apa kalau muhlakin sama muhlikin? Satunya isim fa'il, satunya apa gitu. Isim maf'ul. Mahul. Ah, itu sorof. Jadi kalau ditanya, kalau Itu sorof. ya kalau misalkan kita dalam apa namanya Oh. dalam ilmu nahwu misalkan, ini ditanya, ini apa ini? Al-muhlakin ini apa? Isim fi'il atau harf? Oh iya, ini adalah isim gitu. Oke, sip. Itu nahwu. Itu nahu. Tapi kalau kemudian ini isim apa nih? Maksudnya isim fa'il Hmm. atau isim maf'ul atau masdar? Nah, Jawabannya itu apa? zorof. Itu sorof. Itu sorof. Apa ini jawabannya apa? Oh, Isim apa ini? i- itu isim muhlakin berarti Jamak. yang Isim maf'ul. fa'il, Isim maf'ul. Kalau isim maf'ul. fa'il itu Iya, maf'ul. muhlikin. Nah, Iya. jadi yang bisa merubah Hmm. arti itulah sorof. Jadi kalau muhlakin, orang-orang yang dibinasakan. Kalau Hmm. muhlikin, orang-orang yang membinasakan. Membinasakan. Oh, Oke. Beda tuh? Nah, iya. Iya. Tahu. Oh, iya. itu wilayah sorof itu. Jadi ada Hmm. bagi-bagi wilayah gitu. Iya, 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 Jadi iya. kalau pelajaran nahwu itu ngurusi belakang aja tuh, ngurusi i'rab, ngurusi jabatan, ngurusi posisinya apa begitu. Tapi kalau sorof itu ya ngurusi tengahnya ini apa nih posisinya, mempunyai makna pelaku atau mempunyai makna objek dan Iya. seterusnya. Perubahan kata Oke, zorof. Hmm. itu gambarannya begitu. Baik, sekarang nomor Ya. 10. Walaqad. Nomor 10 Pak. harf istinaf. Tinaf. Boleh. Terus nomor 11. Harf taukid. Atau Oke. Nomor 12. Harf taukid. Nomor 13. Fiil. Taib. Fiil. Fi'il apa? Fiil madi. Fi'il madhi. Nah, kembali ke yang tadi. Fi'il madhi itu pasti mabni. Cuman mabninya ada 3 pilihan. Ini mabni yang mana? kalau mikir Mabni maka sukun. Oke, mabni sukun. Penyebabnya apa? Kenapa nggak milih mabni fathah? Kenapa tidak milih No, mabni domir. dhammah? Karena bersambung dengan domir rofa mutaharrik. Nah itu Hmm. termasuk domir rofa Mutaharrik. mutaharrik itu Mutaharrik. gampangannya domir yang bisa bunyi secara mandiri. Nah itu kan bisa bunyi sendiri tuh. Nah itu pasti nanti mabninya mabni sukun. Baik, kemudian nomor 14. 14 isim. Musa. Isim Nah, Domir dhamir. Nah posisinya sebagai apa? sebagai fiil. Fa'il. Fa'il. Oke, nomor 15. Musa. Eh, isim isim. Isim nama. Isim ya. Isim karena nama orang. Alkitabah. Isim. Isim. Isim apa? Isim. Oh, isim apa? Mufrad. Isim mufrad. Oke, isim mufrad. 17. La'alla. La'alla. Harf. 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 Harf apa ini? Harf Eh, agar. Oke. Harf apa eh, ya? rombongannya siapa la'alla itu? Oh, ini apa rombongannya Atof? Bukan. Bukan. Ayo rombongan siapa? Ingat-ingat ketua rombongannya Soalnya. siapa nih? Oh, itu apa namanya? Ketua rombongan. Inna nasaba rafa'an bukan. Ina Apa? itu gitu. Iya. Inna. Ini iya anak buahnya Inna. Inna, anak buahnya Inna, ya betul. Jadi dia haruf kalau kepalanya itu haruf maka anak buahnya haruf semua. Inna, anna, ka, anna, lakinna, la'alla, laita. Nah, itu semuanya itu anak buahnya Inna. Nah, namanya ya bisa dikasih nama sih. Misalkan kalau dari fungsi maknanya ya
ta'lil. Namanya ta'lil Ta'lil. itu untuk alasan ya. Harf ta'lil bisa. Atau bisa juga disebut harf taraji. Oh, Harf Astaroji. taraji. Taraji itu dari kata roja. Taraji itu harapan yang mungkin bisa terjadi. Harapan yang mungkin terjadi. Karena lawannya adalah harapan yang tidak mungkin terjadi. Itu yang satunya lagi, laita. Laita. Ya, kan ada la'alla, ada laita. Andaikan. Teman-temannya Ina itu kan ada laita, ada la'alla. Ya, Nah, yang la'alla itu mungkin terjadi dan bisa terjadi. Tapi kalau laita itu mustahil terjadi. andai kata. Nah, Andaikan. andai kata. Seperti di akhir An-Naba itu, ya laitani kuntu turaba. Soroba. Di situ pasang laita, karena nggak mungkin. Ya laitani, andai aku menjadi debu. Maksudnya hancur, itu kata-kata penghuni neraka. Baik, sekarang nomor 18. 18 Oh, isim domir. domir. Sindomir. Isim dhamir. Posisinya sebagai apa? Mahal apa? Mahal apa dulu dan Oh, posisinya ah. sebagai apa? Oh, oke. Inna waha nasob Mahal nasab. Nasab. Sebagai apa? Maf'ul. isim inna berarti isim la Allah. Ya, isim la'alla. Ya, mahal nasab karena menjadi isim dari la'alla. Agar mereka. Nomor 19. Ya, tadul. Ya tadun fi'il Fi'il Iya. apa? fi'il mudhari. Fi'il mudhari apa? Kan fi'il mudhari itu kan ada 3 Af'al jenis. khamsah. Af'al khamsah. Fi'il mudhari adalah satu-satunya fi'il yang mu'rab. Mu'rab itu bisa rafa, bisa nasab, dan bisa jazm. Kira-kira nomor 19 ini af'al khamsahnya sedang rafa atau sedang nasab atau sedang jazm? Yang rofa ya. Rofa. Rafa. Kenapa sedang rafa? Karena dia sebagai kobar la Allah. Bukan. Fi'il Dan tidak domah. bisa jadi khobar. Itu yang perlu dicatat ya. Dan digarisbawahi bahwa fi'il tidak bisa menjadi khobar. Oh Yang iya bisa betul. menjadi khobar itu fi'liyah, bukan fi'il. Iya, yahtaduna. Kenapa dia rofa? Yang mana Pak yang kenapa Ya, rofa? tadun fi'ilnya kenapa rofa? Kan fi'il mudhari ini. Katanya rofa. Kenapa rofa? Alasan rofanya kenapa? Oh, karena tidak ada yang menjasmkan, Nah, tidak ada yang iya. menasabkan. itu alasan tuh. Ya, Karena tidak ada yang menasabkan dan tidak ada yang iya. menjazmkan. Terus tanda rofanya mana? Tetapnya nun. Tetapnya. Tetapnya Oke, nun. baik. Sekarang nomor 20. Apa itu? Wawunya Isim, apa? Isim. Isim apa? isim, Isim Domir. isim ya. domir. Oke, baik. Mahal apa itu wawunya? Oke, itu mahal rofa Sebagai apa mahal rofa? sebagai fa'il. Oke, baik. Pokoknya kalau ketemu ayat itu digituin, dikupas satu-satu nanti terbiasa dan akan Tidak teliti lupa-lupa. kalau Tidak lupa-lupa. ya biasa. Artinya begini, kalau terbiasa seperti itu, insya Allah kalau memahami redaksi itu eh, tidak terlewat satu kata pun ya, karena akan ini, insya Allah bisa lebih lebih mendekati presisi. Baik, sekarang ghasil asyab, orang yang mencuci baju, mencuci pakaian. Satu orang mudzakkar rofa, bacanya Ghasilu Bismillah. siyab, ghasilu, ghasilus siyabi. Kalau jar, ghasilis siyabi, ghasilis siyabi. Kalau nasab, Sila. ghasilis siyabi. ghasilas siyabi. Sekarang dua orang laki-laki rofa. Gosila. Ghasilas Ghasilas siyabi. Kalau jar sama nasab dua orang laki-laki. Gosilai. Ghasilais Ya. siyabi. Oke, Susah. sekarang kalau jamak muzakkar rofa. Ghasilus siyabi, Ghasilus Siyabi. siyabi. Kalau jar sama nasab. ghasilis siyabi. Ghasilus siyabi. Sekarang satu orang perempuan rofa.
Ghasilatus siyabi. Kalau jar, Ghasilatis siyabi. kalau nasab, Ghasilatas siyabi. ghasilatas siyabi. Sekarang kalau tasnya dua orang perempuan. Rafa. Ghasilat Ghalisatayis siyabi. Salah. Ghasilatas siyabi. siyabi. Tas siyabi. Baru kalau jar sama nasab pakai ya. Ghasilatas Tayyib siyabi. siyabi. Sekarang Susah kalau ngucapinnya. ya, Ghasilatus siyabi. ghasilatus siyabi. Yang susah itu di saknya itu loh. Nah, terus jar sama nasab menjadi Ghasilatis siyabi. siyabi. ghasilatis siyabi. Sama. Baik, sekarang ini yang pertama ada fi'il amar, bentuknya seperti ini. Kemudian dia mengikuti pola ketiga. Kalau ini dibaca apa ini? Ya, rumusnya AA. Berarti ini. Isra. Oke. Isra. Ilra. Berarti fi'il madinya apa kalau mengikuti pola ketiga? Zaro'a. Zara'a. Fi'il mudhari'nya? Fi'il mudhari'nya ya. Ya. Ro. Yasra'u. Oke. Jangan, nahi. La La tasra'. Tazra. Fi'il amarnya tadi apa? Izra'. Kalau isim fa'il. Zari'un. 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 Isim maf'ul. Masru'un. Mazru'un. Isim zaman makan, tempat, waktu. Masra'un. Mazra'un. Sekarang ada pola keempat. Ada yang Iya. seperti ini. IA rumusnya. Jadi kalau seperti ini fi'il madinya apa? Za'ina. Za'ina. Fi'il mudhari'nya. Yaz'anu. Yaz'anu. Nahinya. La tas'an. Taz'an. Fi'il amarnya. Iz'an. Iz'an. Isim fa'ilnya. Za'inun. Za'inun. Isim maf'ulnya. Maz'unun. Maz'un. Isim zaman makan. Maz'anun. Maz'anun. Nah, di layar ini itu kita lagi belajar sorof nih. Nah, ini sorof. Nah, kalau tadi slide yang sebelumnya, dua layar sebelumnya itu kita belajar nahu. Jadi kalau belajar bahasa Arab, belajar nahunya sampai di mana? Nggak tahu apa nahu itu. Ya kayak ginilah gambarannya. Jangan sampai kalau nggak tahu loh, kok nggak tahu belajar bahasa Arab apaan, nah kayak gitu ya. Jadi kita sudah belajar Nggak bisa nahunya. jawab bener. Jadi kita gabung jadi satu di sesuai dengan kebutuhan gitu. Baik. Nah, ini namanya nasorof yang bagian tasrif istilahi namanya. Istilahi. Tasrif istilahi. Ya, perubahan istilah dari mulai fi'il madhi, fi'il mudhari, nahi, fi'il amar itu istilah di tasrif istilahi. 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 Oke, Ini istilahi. tak tulis loh Pak Ustadz biar nggak lupa soalnya. Juga ada rekamannya toh. Iya. Sehingga kalau lupa diputar lagi. Baik, sekarang. Diputar aja lagi lu. Oh iya AU. ya. Nah, ini pola satu nih. Rumusnya AU. apa? AU. Oke. AU. Fi'il madhinya apa kira-kira? Zakona. Zakona. Fi'il mudhari'nya? Yakunu. Yazkunu. Nahi, jangan. La tazkun. La tazkun. Fi'il amrnya? Uzkun. Uzkun. Isim fa'ilnya? Zaqinun. Zaqinun. Isim maf'ulnya? Mazkunun. Mazkunun. Isim zaman makan? Masqanun. Oke. Sekarang. Nah ini Ya, masih. wasan-wasannya aku belum paham ini. Nggak apa-apa. Ini masih. Afa'ala. Tafa. Ya, betul. Berarti di sini ya. Jadi tazara'u. Tazara'a. Tazara'a. Terus fi'il mudhari'nya apa? Ya tazara'u. Ya tazara'u. Nah, nahi. La La tazara. Kurang satu, kurang satu taknya.
La La, tatazaro. la tatazaro. Fi'il amr. Oh, Tazaro. Tazaro. Masdarnya. Masdarnya ya. Ta- Tafa'ala. Ru. Oh ya, tazaruun. Tazaru'un. Isim fa'ilnya. Mutazariun. Mutazari'un. Kalau isim maf'ul, isim makan, isim zaman. Mutadara. Mutazaroun. Mutazaro'un. Huruf aslinya apa saja? Zaro'ain. Ra'ain. Ini yang paling penting ini. Sebenarnya ini paling penting ini. Biar Oh, ya kan kalau buka kamus kalau nggak Zaro'an. tahu ini kan nggak bisa buka kamus. Itu iya namanya benar. mujarab itu. Iya. Oh Ya, iya, betul. benar. Ini yang paling penting. Zaro'an. Ya kalau orang yang belum pernah belajar pasti yang mana yang asli? Mungkin taknya kali gitu kan. Mungkin ya Iya, tebak-tebakan. Kalau kita Nah, langsung tahu. kalau ini kira-kira fi'il madinya apa ini? Af'al. Ini kan Itu apa ya? af'alnya ya. Af'ala. Karena kan tidak dikasih tasdid kan. Iya. Maka Oh jangan iya, pakai iya, iya, iya. jangan Itu pakai Jadi za. as'ana. Kalau Nah, 4. ikutnya ad'ana 4 tapi yang jangan pakai tasdid, yang pakai hamzah. Iya. Oh Oke, iya, ad'ana. betul. Fi'il mudhari'nya. Oh, pinter. Yus'inu. Oke, yul'inu karena 4 huruf pasti Yus mudhari'nya dhamma. in. La Kemudian tus'in. In. oke, la tud'ain fi'il amr. Atis. At As'ain. Ad'ain terus masdar. Islam ya. Iz'anun. Anun. Anun panjang. Isim fa'ilnya. Mus'ainun. Inun. Oke, mud'ainun isim maf'ul zaman makan. Mus'amun. Anun. Nah, kalau begitu huruf aslinya adalah Mem. Za'ainun. Ain. zal ainun, jangan mem. Memnya itu Iya, tambahan. tadi baca depannya demi. Za'ainun. Oh, hari gini Oke. kok mem jadi kata dasar nggak mungkin. Oke, sekarang ini kalau ada bentuk seperti ini fi'il madinya berbunyi Fa'ala. Allah. Zaqana. oke, zaqana. Fi'il mudhari'nya Yuzaqinu. yuzaqinu, nahi jangan. La tuzaqin. Oke, la tudzaqin fi'il amrnya. Zakin. Zaqin. Yakin. Masdarnya. Masdarnya ya. Muslim. Muda. Muda. Betul. Seperti Eh, isim maf'ul dikasih tak marbutoh. Muda. Zaqinatun. Isim maf'ul. Zaqanatun. Nah, harus fathah ya tengahnya. Mudhaqanatun. Terus Oh, isim fa'ilnya Muda. Muzakinun. isim maf'ul zaman dan makan. Zakono. Muzakonun. Zakonun. Huruf aslinya adalah Zakona. Nah, ini tadi namanya apa? Kalau Apa? pelajarannya Oh, pelajaran namanya apa? Zonof. Tasrif Sorof. istilahi. Sorof. Zorof. Belajar Zorof. Pakai sod, pakai sod. Pakai sod. Sorof apa Sorof. zorof? Pakai Zorof. sod. Oh, Zorof. Sorof. Oh, Ini bagian apa? Tasrif istilahi. Istilahi. Nah, Sorof. kalau ini perubahan juga kan? Iya. Tapi kan khusus pada fiil saja kan? Iya. Dan Iya. fiil madi, fa'ilnya apa, fiil mudhari, fa'ilnya apa kan gitu. Ini Iya. tasrif juga, tapi tasrif lughawi namanya. Tasrif lugawi. Ini sorof juga, tapi tasrifnya sorof. tasrif lughawi. Jadi merubah-rubah fiil berdasarkan fa'il apa domirnya. Itu namanya tasrif Sorof. lughawi. Kalau tadi Sorof. tasrif istilahi. Oh. Lugawi. Lughawi. Artinya apa tuh Pak Ustadz lugawi itu? Lughawi itu lughat itu bahasa. Oh, bahasa. Oh, bahasa. Ya. Lanjut. Oke, sekarang ini ada tazaro'a. Ini fi'il madhi, dia satu orang laki-laki untuk fi'il madhi. Sekarang kalau mereka berdua laki-laki maka akan berbunyi Ya tazaro'a. Ya kan? Taknya satu aja dulu. Ya. Belum. Kemudian kalau mereka laki-laki. Tazaro'u. Tazaro'u. Kalau dia perempuan
Tadarok. Tadarokuna. Kalau Ro'an. tadaro'at ya. Kalau mereka berdua perempuan. Tadarok. Tadarok. Tadaro'ata. Kemudian mereka perempuan. Tadarok. Tadarokna. Nah, mulai dari sini sampai ke bawah itu nanti mabni sukun semua. Ya, itu fi'il madhi kan tadi kan? Ya. Oke, kita ini dulu. Sekarang kalau kamu laki-laki anta, Tadarok. terus, Tadarok. Tuma. terus, Tadarok. Tum. nah, terus, Tadarok. Ti. Tadarok. Na. Tadarok. Tunna. terus, Tadarok. Tu. Tadarok. Na. nah gini kalau ditanya begini. Mabni, Pak. eh alif ini dhamir bukan? Tadaro'a Itu domir. dhamir ya. Namanya Dhamir. dhamir baris muttasil. Dhamir yang Mm-mm. kelihatan toh dan nyambung kan? Iya, Mm-mm. Ini juga wawu juga dhamir baris muttasil. mutasil. Mutasil. Pokoknya semua dhamir yang nempel di belakang fiil kelihatan itu namanya dhamir baris muttasil. Mutasil. Kalau cuman sekedar dia nempel, dia fa'il, semuanya dhamir baris muttasil. Nah, kemudian kalau berhubungan dengan fi'il madhi, kita tahu fi'il madhi adalah fi'il yang mabni. Nah, tadi mabninya bisa 3, mabni dhammah, mabni sukun, dan mabni fathah. Mabni dhammah hanya sekali, hanya di sini, ketika bersambung dengan wawu jamak. Ya, ini mabni dhammah untuk mereka laki-laki. Nah, kemudian yang paling banyak itu adalah kalau fi'il madhi itu mabni sukun. Ya, mabni sukun itu ketika bersambung dengan yang kita istilahkan dengan dhamir rafa mutaharrik. Dhamir rafa, ya sebenarnya dhamir yang di belakang ini dhamir rafa semua. Dhamir yang nempel di belakang itu dhamir rafa semua, tapi tidak semuanya mutaharrik. Mutaharrik itu namanya artinya berharokat, berbunyi. Kalau alif itu kan nggak bunyi kan? Iya, ada. Wawu itu kan nggak punya bunyi sendiri. Iya. Tapi kalau nah ini bunyi sendiri. Ta, tuma, tum, Oh tuti, iya, tuma, huruf hidup tuna, semua Nah, itu itu. ya. Jadi mulai dari hunna mereka perempuan sampai ke bawah ini istilahnya dhamir rafa mutaharrik. Nah, Oh. karena dhamir rafa mutaharrik maka konsekuensinya adalah fi'il madhinya wajib mabni sukun. Kita lihat sukun semua tuh ainnya tuh. Sampai ke bawah. Ini sukun semua. Jadi mabni sukun itu terbanyak di antara fi'il madhi. Mabni dhammahnya cuma sekali bila bersambung dengan wawu. Sisanya fi'il madhi itu sisanya mabni fathah. Cuma 4. Nah, yang ini mabni fathah juga. Ya, ainnya kita lihat ainnya ya. Ini mabni fathah. Jadi mabni fathah cuma 4, 1, 2, 3, 4. Karena tidak bersambung dengan wawu dan tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Bersambung dengan alif kan bukan wawu, bukan dhamir rafa mutaharrik, ya dia mabni fathah. Bersambung dengan tak mati, tak itu bukan dhamir rafa mutaharrik, juga bukan apa namanya? Bukan wawu juga kan? Jadi dia mabni fathah. Jadi mabni fathahnya dari kolom yang berjajar 14 kolom ini, 1 mabni dhammah, kemudian berapa ini? 6, 7, 8, 9. 9. Yang 9 itu mabni sukun, selebihnya 4 itu mabni fathah. Jadi yang 4 itu mabni fathah, yang 1 mabni dhammah, kemudian yang 9 itu mabni sukun. Nah, biar jelas. Jadi ngelihat dari ujung akhirnya. Baik, sekarang fi'il mudhari'nya. Tadharo'a fi'il mudhari'nya adalah ya tadharo'u. Ya tadharo'u. Itu untuk dia satu orang laki-laki. Kalau mereka berdua laki-laki, Yatadorani. ya tadharo'ani. Kalau mereka laki-laki, mereka banyak laki-laki. Yatadarokuna. Ya tadharo'una. Kemudian dia satu orang perempuan. Tadarou. Kurang 1.
Kurang satu taknya tatadzaro. Oh ya. Tatazara'u. Ya, kalau kurang satu jadinya fi'il madhi nanti. Iya, iya, iya. Atau Iya. fi'il amar ya. Oke, sekarang kalau untuk mereka berdua perempuan. Tatazara'ani. Tatadzara'ani. Kalau mereka perempuan banyak. Iya. Yatazara'na. Oke, yatadzara'na. Kamu satu orang laki-laki. Tatazara'u. Tatadzara'u. Kemudian kalian berdua laki-laki. Tatazara'ani. Tatadzara'ani. Kalian banyak laki-laki. Tatazara'una. Tatadzara'una. Kamu satu perempuan. Tatazara'ina. Tatadzara'ina. Kamu berdua perempuan. Tatazara'ani. Kalian Ani. banyak perempuan. Tatazara'ina. Tatazara'na. Tatadzara'na. Aku. Tatazara'u. Natadzara'u. Kami. Natazara'u. Natazara'u. Natadzara'u. Baik, sekarang perintah. Perintah itu mestinya hanya untuk orang kedua. Nah, jadi ke orang ketiga tidak ada perintah, tidak bisa aslinya ya. Tapi karena boleh menitip perintah, maka kita harus Mali. diam fi'il mudhari ditambahi lam amar. Baik, perintah untuk dia satu orang laki-laki berbunyi Yatazara. liyatadzara. Perintah untuk mereka berdua laki-laki. Liyatadzara'a. Perintah untuk mereka banyak laki-laki. Liyatadzara'u. Perintah untuk dia satu orang perempuan. Litazara. Litatadzara. Taknya dua kali ya. Litatadzara. Jadi sebenarnya tinggal ngoper sini aja. Terus dijazam. Iya. Oke. Perintah untuk mereka berdua perempuan. Litatadzara'a. Perintah untuk mereka banyak perempuan. Liyatadzara'na. Baik, sekarang perintah untuk kamu satu laki-laki. Tadzara. Langsung fi'il amar tadzara'. Perintah untuk kalian berdua laki-laki. Tadzara'a. Nah, ini kalau tadzara'a ini tafa'ala ya, wazan tafa'ala itu harus hati-hati karena ada kemiripan antara fi'il amar sama fi'il madhi dalam beberapa titik ya. Misalkan ini, coba ini. Sama nggak? Iya. Oh, iya. Sama. Sama kan? Nah, itu harus hati-hati. Apakah mereka berdua ataukah perintah untuk kalian berdua? Oh, lihat dari Ya, konteksnya. betul. Harus lihat dari konteks kalimatnya. Jadi harus hati-hati kalau ketemu dengan wazan tafa'ala atau tafa'ala yang berawalan ta itu. Karena untuk fi'il madhi sama fi'il amarnya itu untuk tengahnya sama-sama fathah. Iya. Kalau selain yang berawalan ta gampang. Karena untuk membedakan madhi sama amar jelas. Kalau fi'il madhi itu tengahnya fathah, kalau fi'il amar tengahnya kasroh. Tapi kalau yang berawalan ta itu sama-sama fathah. Maka tugas kita bertambah harus menyesuaikan dengan konteks kalimatnya. Kalau bertemu di dalam sebuah ungkapan. Jadi ini sama. Kemudian untuk kalian. Tazara'u. Laki-laki sama dengan ini tuh. Ya. Sama kan dengan mereka. Padahal ini adalah fi'il amar. Jadi harus hati-hati juga. Kalau ada alif sama waw harus hati-hati. Sekarang kalau untuk kamu satu orang perempuan. Tazara'i. Tadzara'i. Kalau ini nggak ada ininya, nggak ada persamaannya karena fi'il madhi nggak ada ya. Kemudian untuk kalian tapi berdua perempuan. Oh. Tadzara'a sama. Laki perempuan itu Tadzara'a. sama. Kemudian untuk kalian banyak perempuan. Tadzara'na. Nah, ini juga hati-hati tuh sama tuh. Sama ya betul. Jadi harus lihat konteks kalimat. Lihat konteks. Betul. Sekarang ini. Nah, ini pelajaran apa nih? Ini pelajaran apa? Iya. Ya, ini pelajaran nahwu. Nahu. Nah, kalau tadi sorof sudah, nahwu. ya, jadi selang-seling gitu, sesuai dengan kebutuhan. Oh, jadi kalau di ini
satu-satu ya Pak? Jurusannya Satu-satu. satu-satu. Ya, satu-satu. Mata pelajarannya itu satu-satu. Oh, Jadi kalau kita lagi jadwalnya ini apa nih pelajaran? Oh, sorof ya. Kita ngotak-atik kata aja dari fi'il madhi. Biasanya kalau di madrasah itu pakai falan, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan kayak gitu. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, taf'ilatan kayak gitu-gitu aja. Dirubah-rubah. Tapi kalau nahwu oh, yang ngurus di jabal ini apa? Fa'il sama maf'ul bih, ini mudhof ilaih, ini dzaraf, ini apa lah itu nahwu. Nahu. Nah, nah, kalau ini ngupas ya, nahwu yang lebih dalam lagi. Kalau tadi kan cuma fa'il gitu kan. Nah, ini kita iya. kita urai, Urai. mengurai. Hmm. Tapi ini pelajaran nahwu. Jadi kalau nahwunya bagus itu pasti bisa ngurai. Kalau dibalik kalau bisa ngurai ini berarti nahwunya udah bagus. Oke, sekarang ma kunna na'malu min su'. Pertama ini jumlahnya apa dulu? Ini jumlah Kita ismiyah. 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 Karena keberadaan kana itu Kana. meskipun fi'il Nama tapi isim. kata kerja bantu. Meskipun kana itu kata kerja atau fi'il, tapi kata kerja bantu. Makanya dinamakan fi'il nakis. Fi'il nakis itu kata kerja Tidak tetapi sempurna. tidak sempurna, tidak mendominasi. Dia tidak pegang kendali. Kalau dia sempurna, maka dia pegang kendali, maka dinamakan jumlah fi'liyah. Karena dinamakan fi'il nakis, fi'il yang kurang itu tidak sempurna, berarti tidak bisa memegang kendali, sehingga jumlahnya bukan jumlah fi'liyah, tapi sebenarnya adalah jumlah ismiyah. Ismiyah. Oke. Sekarang ini negatif atau positif? negatif. Negatif. Nah, kemudian ada min di situ. Ada min. Mm-mm. Min, kemudian kita lihat setelahnya negatif kan sudah. Kan Mm-mm. ada min itu min harf jar yang murni asli. Negatifnya karena ma-nya tidak kan? Namanya tidak. Terus min itu kita Min tahu zaidah. ada min Min zaidah, zaidah. ada yang min jar sesungguhnya. Ada Ya, yang ori, ada yang KW gitu kan. Nah, ini ini KW nih. ini KW-nya. Karena ini kata KW. terpenuhi. Yang pertama didahului oleh nafi, kata negatif. Kemudian sesudahnya min diikuti oleh nakirah. Oke, jadi Sim nanti nakirah. minnya nggak usah diartikan, tapi diganti dengan penekanan. Karena fungsi zaidah itu adalah taukid. Fungsi taukid, fungsi Mm-mm. menguatkan. Baik. Ma kunna na'malu min su'. Ada 8 nomor sekarang. Nomor pertama apa? Nomor Ya. 1. Ma. Ma, Nah, nomor 2. kun, Ya, kun atau kana. Kun. Nomor 3-nya. kana. 3-nya na, Nah, terus 4. nak malu, Nah, malu. 5. min. Kan. Ada mustatir. Oh iya mustatir betul. Mustatirnya nahnu. Itu nomor 5. Nahnu ya. Ya, nahnu. Nomor 6-nya, Min, ya, kalau bisa nggak apa-apa sih, min boleh, tapi diselesaikan dulu itu lebih bagus. Na'malu itu jumlah fi'liyah. Kan fi'il dan fa'il kan? Nah, Iya. itu kita oh bahas jadi nomor dia 6. ini ya. Ya, nanti Khobar ya. khobarnya ke 6. Oh, Lalu berarti kemudian itu nomor salah. 7-nya min. Lalu 7-nya min, kemudian 8-nya sui. su'en. Oke, kita urai satu-satu. Ma-nya apa? Ma-nya harf nafi, Kafi. Nafi. Mabni apa? Harf tafsir. mabninya sukun, Ya, syukur. Nah, selesai. Sekarang nomor 2. Kunna. Dari kana. fi'il madi nakish, Fi'il madhi nakis. Domir Fi'il madhi itu kan mabni kan? Ya. Kira-kira mabni apa? Domir rafa mutahari. Oke. mabni Mabni sukun. sukun karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharik. Nah, kayak gini. Fi'il madhi nakis tapi Oh, karena fi'il madi bersambung nakis plus dengan dhamir domir. rafa Oh, mutaharik, ya maka baru dia paham sekarang. namanya mabni sukun. Mm-mm. Jadi nggak mabni fathah, tidak mabni dhamma, tapi mabni sukun. Kenapa ya? Karena plusnya itu dhamir, sambungannya adalah dhamir rafa mutaharik. Maka di situ saya kasih kecil aja itu. Penyebab mabni sukunnya itu Iya. adalah dhamir rafa mutahariknya itu. Atau gini Pak, itu kan kak kunna
itu kun dan na ya. Jadi Mm-mm. kunnya tuh sukun ya, gitu ya. Sukun ya. Ya, kita ambil Oke. kunnya. Makanya, kenapa dia mabni sukun ya? Karena sambungannya na. Nah, itu dhamir Iya, rafa mutaharrik. Mabni mutaharik. sukun. Oke, selesai. Kemudian nomor 3. Domir, Nah itu Isim. domir, Dhamir baris isim domir baris mutasil. mutasil. Mabni, mabni, Sukun. Ini sukun. mahal, Mahal rafa. ofa, Iya sebagai itu Isim isim kana. in, kana. isim kana. Oke. Nomor 4. Nak malu. 4. Nah malu itu Mudhari Oke, fi'il mudhari tapi ya yang fi'il sahih mudhari. akhir. akhir. Sahih Ini akhir. lebih ini ya, lebih bagusnya itu harus diselesaikan istilahnya. Jadi kalau ke depan, kalau bisa fi'il mudhari jangan berhenti di fi'il mudhari. Fi'il Oh, mudhari sahih akhir, fi'il mudhari Iya. mu'tal akhir atau afal khamsah. Kenapa? Karena nanti tandanya berbeda-beda. Misalkan gini, kalau rofa nih, kalau sahih akhir pakai apa tandanya? Pakai dhamma kan? Nama. Tapi kalau seandainya di sini itu afal khamsah, tanda rofanya pakai apa? Tetapnya nun. Nah, itu berbeda, makanya perlu diperjelas di awal. Oh iya. Fi'il mudhari'nya apa? Fi'il mudhari' sahih Murad apa? akhir. Mu'rab atau mabni fi'il mudhari' itu? modul. Murad. Mu'rob. Pasti mu'rab. Nah, i'rabnya apa? Rafa, nasab atau jar? Robnya Rafa. Nah, rofa. Rafa. Kenapa alasannya? Tidak ada yang tidak ada yang menjasabkan, tidak ada yang merofakkan. Oke. Kemudian Rafa tandanya pakai apa? Domah. Rumah Kenapa dhamma? Kenapa domah? itu Kenapa domah? Kenapa pakai dhamma? Kenapa nggak pakai tetapnya nun? Ya karena sahih akhir. Iya kan, sahih akhir. Muter lagi, muter Dibalik. lagi. Kalau sudah habis putar balik. Iya benar. Oke. Sekarang nomor 5. 5. Itu yang tersembunyi. Apa itu? Isim. Apa? Yang tersembunyi apa? Domir. Mustatir. Ya, yang mustatir apa? Sebutkan. Domir. Sebutkan. anu Apa? Isim Nahnu. domir mustatir. Domir Nahnu, mustatir iya. nahnu. Harus disebutkan. Karena kalau tidak disebutkan mabni apa nanti? Iya betul. Mabninya u. Dhamma. rumah Domah. Ini, kalau tidak disebutkan domir mustatir mabni dhamma. Apa ya? Kan gitu kan kita nggak Iya bisa. iya Jadi anggap saja yang baca itu nggak tahu gitu loh. iya. emang nggak Oke. tahu baca nih. Mabni dhamma. Mahal apa? Rofnya mahal rofa karena sebagai subjek. Karena Il kalau mabni itu jangan rofa saja, harus pakai mahal ya. Kalau rofa itu kan berarti mu'rob. Kalau mabni harus pakai mahal. Ya. Oke, sekarang nomor 6. 6 itu tadi apa ya? Apa namanya? Itu apa? Jumlah Jumlah. iya, Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. fi'liyah. Jadi nak malu dan fa'ilnya, yaitu nahnu maksudnya. Ya. Ya. Itu ini kosong. Mahal? Mahalnya Allah berarti rofa. Mahal nasob. masuk ya karena Oh, itu nasab. Karena Karena lahu. Oh ya, nasab betul. karena Karena dia sebagai kobar kana. khobar kana. Baik, sekarang nomor 7. Min. Harf jaidah. Jar zaidah. Mabni, mu'rab. Mabni sukun. Mabni sukun. Oke. Kemudian nomor 8. Isim. Isim apa? Isim mufrad. Isim mufrad, mu'rab atau mabni? murab Mu'rab. Mu'rab. I'rabnya rafa nasab jar. Dijar. Jar. Jar, tapi posisinya Tapi posisinya, tar dulu. Posisi apa? Min Sob. syai. Posisi nasab. Karena Maf'ul bih. Kenapa jar? Dijarkan Maf'ul min. bih. Kenapa posisi nasab? Karena maf'ul bih. Ifa. Dari nak malu. oh ya. Tidaklah, oke. Kemudian tandanya kalau diajar apa? I Kasroh.
ma kunna na'malu min su. Oh, Su itu Ka- keburukan. kami tidak tidaklah kami tidaklah kerjakan. kami Tidak kami kerjakan. kami tidak mengerjakan apa su itu apa sedikit Su, pun su itu Keburukan. keburukan Saat. atau kejahatan. kejahatan sedikit pun Nah, kejahatan. boleh begitu. Nah, ini loh, ada yang ketinggalan, ada yang kurang, yaitu pada kunna itu kita sering tidak perhatikan atau perhitungkan. Tidak ada. Nah, kunna itu kan fi'il apa tadi? Fi'il madi. Kunna Nah, tuh dia kan fi'il madi. kata kerja bantu tuh. Iya. Heeh. Buat apa kata kerja bantu itu kita datangkan atau didatangkan? Karena untuk Untuk mengambil waktunya. menunjukkan waktu Nah, pas. waktunya. Jadi gimana? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak. Dulu, nah gitu. Dulu. Oh, Dulu. dulu. Itu ada dulunya. Once upon a time. Iya, Dulu konsekuensi dari kami. fi'il madhi. Dulu kami Oh. tidak pernah mengerjakan satu kejahatan pun. Ada dulunya. Setelah pas, ya. Dulu kami tidak mengerjakan suatu kejahatan pun. Punnya Nah, tuh karena dari min ya, zaidah itu karena ya. min zaidahnya itu. Hmm. Ya, jadi dulunya itu jangan dilupakan. Seringkali kita lompat aja kan. Oke, baik. Kalau ini fa'alat. Nah, kalau barusan tadi kan nahu ya. Nahu yang agak jelimet. Nahu yang jelimet ya kayak gitu. Ngi'rab diurai satu-satu. Itu nahu yang agak jelimet. Nah, sekarang sorof yang jelimet. Sorof yang jelimet itu adalah diurai. Ini perubahan nih kan. Tapi diurai apa namanya yang ada huruf yang sakit. Kita tarik mundur, ini gimana ceritanya bisa jadi begini. Nah, itu pelajaran sorof tapi yang agak dalam. Nah, itu namanya i'lal. Jadi i'lal itu adalah cabang dari sorof. Oh, Ihlal, tapi enggak. Bukan sorof ihlal namanya. I'lal itu cabang dari sorof. Oh, Jadi cabang. pelajaran sorof yang paling sulit itu i'lal. Hmm. Berarti hebat kita ya belajar. Ya. Jadi gini, Alhamdulillah. kalau kita sudah belajar beginian. Ini maaf ya, tidak mungkin tidak semua orang bisa mengurai, mungkin karena sudah lama nggak disentuh lagi, sudah apa namanya pernah belajar tapi lama banget nggak pernah diotak-atik lagi, jadi bisa jadi nggak tahu. Kalau begitu ya, meskipun katakanlah dia alumni pesantren kayak atau sudah bergelar apa ustadz atau kiai, belum tentu masih ingat pelajaran Bisa. kayak ginian. Bisa jadi udah pada lupa. Nah, kecuali yang memang intens apa namanya masih lengket ya. Itu. Oke, karena ini memang bagian yang agak sulit untuk ini. Kalau yang sudah jadi itu gampang. Tapi kalau mengotak-atik yang sudah jadi, nah itu yang tidak semuanya ingat. Mungkin sudah pernah belajar, tapi karena udah lama jadi lupa. Baik, sekarang ini fa'alat. Kalau begitu, asal bunyinya adalah Fadayat. fadayat. Yes. Binanya? Binanya. Nakis eh, yakis Nakis yai. Oke, terus silahnya? Fi'il madi. Ini fi'il madhi yang Mu'annas, Perempuan, wanita 3 huruf masih asli. 3 orang ketiga 3 huruf. Oke. Nah, Mu'annas. sekarang mu'annas. Sekarang apa yang bisa dilakukan di sini? Fadayat. Ya, Ganti Kaidah alif satu. ya-nya. Satu. ya, ya hidup. Ya-nya diganti alif karena hidup dan jatuh setelah fathah. Kalau diganti alif berarti gimana bunyinya? Fadat. Fadat kaidah berapa? Kaidah 1. Kaidah 1. Masih ada masalahkah di sini? Ada. Masih.
Ada alif Apa ini. itu? Ada Dua alif. sukun Ya. berdampingan. Dua sukun. Hmm. Maka Yang Ada 9. akan. Padat padat 9. 9. Sudah selesai atau masih ada masalah lagi? Sudah. Sudah. Sudah selesai. Sekarang yang kedua. Fa'ilu. Kalau begitu, bunyi asalnya adalah Fadiyu. 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 Ini binanya apa? Nakis Binanya yai. sama nakis yai. Oke, Yai. sigohnya, bentuknya Sigohnya ini fi'il madi. fi'il amar. Fi'il amar. Oh iya fi'il Kalau amar ya. fi'il madi ini tengahnya fathah. Fa'alu. Fa'alu ya betul. Fi'il amar. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Eh, Iya-nya sama wow. Aha, kenapa? kalau Kenapa? yang nomor 4 itu Pak, bukan ya. Bukan. U-nya dimatikan. 5. Nah, itu kaidah berapa? Kaidah 5 apa 6 gitu Ya, deh. kaidah 5. Jadi 5 setiap ya. ada ya atau wawu di akhir dia dhamma, maka lidahnya Arab itu susah, nggak mau. Jadi harus dimatikan aja. Jadi iya-nya ini dhammah kan, dia di akhir kata kan sebagai huruf Ya. terakhir dari yang asli, maka dia disukun, dimatikan. Menjadi Fadiyu. fadiyu, Wali. fadiyu, gitu kan? Ini kaidah 5 tadi. 5. Ada masalah di sini? Mati. Apa? Ada 2 mati ya. Oke, harus diapakan? Sukun berdampingan. Oke, Dihilangkan yang kanan. jadi bunyinya apa? Jadi fadiwa. Fadiw. Fadiu. Wali. Fadi. 9. Aneh Ya. lah. Oke, masih ada masalah? Masih susah nyebutnya. Ah. Diu itu susah. Jadi, D-nya diganti du. Fadu. fadu. Ini nggak ada kaidahnya. Udah jadi. Nah, itu yang limis. Padu. Ya gitu aja kan. Iya. Oke. Baik, sekarang ayat yang ke 135. Cuma ada satu kotak, yaitu Hanifan. Hanifan itu lurus, tidak bengkok. Ya, lurus. Oke. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Hanifan lurus. Ya. Oke. Waqalu kunu. Qalu itu fi'il apa? Fi'il Fi'il madi. madi. Kalau Dhamirhum. Oke, gini aja. Dari satu ayat ini, dari waqalu kunu hudan aw nasara tahtadu, coba carikan fiilnya berapa dan apa saja. Fi'ilnya 3. 2, 3. Sampai mana Pak? Sampai akhir gitu ayat, ya. sampai akhir ayat. Sampai musyrikin ya. Sampai musyrikin. Oh, 4. 1, 2, 3, 1, 4, 2, 5. 5 ya. 5. 5. Fi'ilnya madi, mudhari, dan amr. Oke, kalau begitu satu apa? Qalu, Qalu. Dua? kunu, 2. Kana. Kunu. Ya, kunu. Nomor 3? Tahtadu. tahtadu, Nomor 4? Kul. kul, Mana? Kul. kul, kul, Nomor 5? Kana. 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 Oke, betul ada 5 ya. Sekarang, Ya. qalu fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi, Kunu fi'il apa? fi'il Amr. madi. Fi'il amar. Kunu amra. Fi'il Amr amar. ya. Kata kun. Kun. Fi'il Ya, amar. kun. Kemudian tahtadu fi'il Mudhari. Mudhari, dari. Kemudian kul.
Fi'il amr, Amr, Karena fi'il madi. fi'il madi. oke, saya mau tanya lagi dari 5 fi'il tadi. Qalu tadi katanya fi'il apa? Fi'il Madi ya? madi, Fi'il madi. Mabni atau mu'rab? mabni, Mabni apa qalu? mabni yang tadi domah. Mabni dhamma. Oke. Sekarang kunu. Fi'il apa? Amr, Fi'il amr, Amar, mabni atau mu'rab? Amar mabni. Mabni. mabni, Mabni apa? Mabni. mabni sama domah. mabni domah kali ya. Ini fi'il apa? Fi'il amr, Fi'il Amr. amar atau fi'il madi? fi'il amr. Kun. Ya, Kun. berarti kalau fi'ilnya berbeda, aturannya berbeda. Oh, Jangan sama semua. ini Wes antum dan sama-sama. hum ya. Ini Domirnya sama-sama antum ada dan hum. waw, sama-sama ada wawunya, tapi Beda domir. beda istilah mabninya. Kalau qalu fi'il madi kan? Iya. Iya. Kalau fi'il madi itu tinggal lihat huruf terakhirnya harokatnya apa. Qalu lamnya dhamma ya sudah mabni dhamma. Tapi kalau fi'il amar beda. Meskipun ada Oh, wawunya nggak boleh dibilang mabni dhamma, nggak ada fi'il amar mabni dhamma. Ada apa dong? Nah, gini caranya. Fi'il amar itu adalah dekat apa namanya? dengan apa, mudori. dekat dengan mudhari gitu loh ya. Iya. Sekarang gini, kalau kita lihat fi'il mudhari itu kalau ada wawunya biasanya ada apa? Ada Kalau wawunya, ada ada nun. wawunya, berarti kalau ada Oh, wawunya, maka fi'il amar itu kita panggil mabni membuang nun. oh, Itu. Oke. Jadi beda istilah, nggak ada fi'il amar mabni apa mabni dhamma, lu diketawain orang. Kirain ngikutin madi ya. Beda orang namanya udah beda. Iya, betul. iya. Jadi cara penyelesaiannya pun berbeda. Mhm, Ini mhm. qalu kunu. Jadi sama-sama wawunya tapi mabninya berbeda. Oke, Domirnya juga kemudian beda. domirnya untuk peruntukannya beda. Kalau fi'il amadi kan wawunya untuk mereka, orang ketiga. Iya. Kalau kunu wawunya untuk kalian. Kalian. Nah, orang kedua. Kalian. Nah, itu udah beda. Sekarang nomor 3. Tahtatu. Tadi fi'il apa? Mudori. 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 Mu'rab atau mabni? Mudori. Mu'rab. Rob. Mu'rab. Mu'rab ya. Ini mudhari apa ini? Mudori. Rofa. Bukan Rofa ya. Jenisnya. Kan ada Kayaknya 3 af'al jenis. khamsah deh. Oke, afal khamsah. Iya. Kalau afal khamsah itu, nah sekarang ini rafa, nasab atau jazm. Biasanya afal khamsah itu ada apanya? Ada nunnya. Oke, ini nonnya ada nggak? Tidak ada. Kalau nonnya ada, biasanya pasti apa? Pasti rofa. Pasti rafa. Kalau nonnya tidak ada, kemungkinannya ada apa? Jazm atau nasob. Jazm atau nasab. Kalau nonnya nggak ada, pasti. Kalau nggak jazm, pasti nasab. Sekarang, coba ini kira-kira nasab atau jazm. Kalau rafa pasti nggak mungkin. Ya, tinggal dua itu Jadi kan? jazm atau Nah, kayak jazm atau nasab kan? Nah, gini biar mudah. Kalau nasab itu pasti ada sebelumnya. Kalau nasab itu pengaruhnya tidak pernah disembunyi-sembunyiin, tidak pernah disembunyikan, tidak pernah tidak kelihatan. Pasti kelihatan semua, pasti nempel di sebelumnya, ya. Kecuali kalau athof. Nah, kalau jazm itu kan ada namanya jawab. Masih ingat jawab ya? Iya. Nah, biasanya yang punya jawab kan syarat. Syarat, iya. Nah, ada lagi fi'il amar itu bisa punya jawab. Kenapa fi'il amar itu bisa punya jawab? Karena bisa mengira-ngirakan syarat. Bisa mengira-ngirakan syarat. Nah, contoh begini. Eh, misalkan begini. Eh, belajarlah. Itu fi'il amar bukan? Belajarlah. Perintah bukan? Fi'il amr. Fi'il amar. Belajarlah. Maka kamu akan bisa. Ada maka di situ. Maka kamu akan bisa. Belajarlah. Maka kamu akan bisa. Ada jawabnya tuh? Berarti fi'il amar itu bisa punya jawab. Tunggu. Pertanyaannya, kenapa fi'il amar bisa punya jawab? Jawabannya adalah karena fi'il amar itu bisa mengira-ngirakan syarat.
Hmm. Jadi seolah-olah kalimatnya begini. Belajarlah. Jika kamu belajar, maka kamu akan bisa. Mm-mm. Jadi seolah-olah ada jikanya itu. Tapi kan yang tertulis atau yang terungkap adalah belajarlah, maka kamu akan bisa. Padahal Sebetulnya ada kalau jikanya ya. belajarlah, jika kamu belajar, maka kamu akan Maka bisa. Nah, mm-mm. itu kenapa fi'il amar itu bisa punya jawab. Nah, Mm-mm. sehingga tahtadu di sini karena jatuh setelah fi'il amar, mana fi'il amarnya? Kunu, kolu, kunu, Kunu, sorry. kunu. Berarti tahtadu ini kalau nggak ada nunnya, nasab atau jazm? Jawabannya apa? Nasab ya, tadi jawab Ya, soalnya. jazm. Kan jawab itu Jazm. kan jazm kan, bukan nasab. Oh. Kalau nasab itu lebih gampang. Nasab itu pengaruhnya pasti nggak jauh-jauh. Ya, tapi kalau jazm itu, kalau jawab itu kan nggak ada tanda-tanda apapun. Tiba-tiba aja jazm, tiba-tiba hilang nunnya gitu. Oke, sekarang coba kita artikan. Waqalu, Dan mereka berkata, mereka siapa? Orang Yahudi. apa Orang sih? Yahudi dan Nasrani. Oh iya. Kunu Jadilah kalian. Jadilah kalian. Kalian hudan, jadilah. Petunjuk. bukan orang Yahudi Orang Oh, Yahudi orang atau Yahudi atau Nasrani. Nasoro. atau Nasrani. Tahtadu, Oh, Kalian mendapat petunjuk. akan maka mendapat. ada Kalian makanya, akan ada mendapat jawabnya. Maka kalian Kalian mendapat akan petunjuk. mendapat petunjuk. Coba diulangi sekali lagi. Waqalu Dan Dan mereka berkata, mereka berkata, kunu jadilah kalian orang hudan Yahudi au Nasara orang Nasoro. atau orang Nasrani. tahtadu, Maka kalian akan Kalian mendapat petunjuk. mendapat petunjuk. Ini mereka bilangnya bareng-bareng atau gimana? Ketika mengatakan ini mereka berbareng-bareng atau gimana? Barang-barang. Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Jadi satu Sendiri-sendiri. kesempatan kata orang Yahudi gini, Hmm. kunu hudan tahtadu. Jadilah kalian Yahudi, maka kalian akan mendapat petunjuk. Nah, kemudian datanglah orang Nasrani. Oh enggak, kunu Nasoro tahtadu. Jadilah kalian Nasrani, maka kamu akan mendapat petunjuk. Nah, gitu. Petunjuk. Jadi ini sama-sama punya jualan gitu ya, istilahnya. Sama-sama punya misi. Jadi bukan bareng-bareng kompakan, mereka bukan. Mereka bukan kompakan, ya karena semuanya pasti merasa paling benar. Jadi jadilah kalian Agama ya. Yahudi, maka kamu akan mendapat petunjuk. Jadilah kalian Nasrani, pasti Nasrani. Jadi kira-kira kalimat ini kalau dipanjangkan, waqalu itu maksudnya waqalatil yahudu kunu hudan tahtadu, waqalatin nasara kunu nasara tahtadu, gitu. Gitu. Orang Nasrani Jadi dua berkata, kalimat. jadilah orang Jadilah Yahudi berkata, Yahudi. jadilah kalian Yahudi, kalian akan mendapat petunjuk. Orang Nasrani pun bilang, jadilah kalian Nasrani, maka kalian akan mendapat petunjuk. Itu kalimat panjangnya begitu. Cuma di sini diringkas, jadi waqalu kunu hudan Ada aw au. nasara. Ada aunya kan? Oke. Kul, Katakanlah bal, demikian, kan tetapi, millata tetapi agama Ibrahim Ibrahim yang lurus. Hanifan yang lurus. lurus. Jadi ini menyangkal ya, menyangkal kalimat sebelumnya. Oh enggak mau. Kami hanya mengikuti apa? Millata Ibrahim. Mengikuti apa? Agama Ibrahim. Agama Ibrahim yang Hanifan lurus. yang lurus, belum terkontaminasi, tidak menyembah kepada selain Allah. Wa ma kana minal musyrikin, Dan tidaklah dan Dia adalah termasuk orang-orang orang yang yang musyrik. musyrik. Dia siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Oh, dia agama. Nggak mungkin dia agama. Dia Ibrahim. 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 Nah,
Dan Tidaklah tidaklah dia adalah Ibrahim. orang yang musyrik. Karena Ibrahim itu tidak pernah menyekutukan Allah. Nah, kalian Yahudi pernah menyembah siapa namanya? Menuhankan Uzair. Kemudian Uzair. kalian Nasrani menuhankan Isa. Wah, itu sudah nggak hanif. Ya, itu tidak hanifan, itu sudah bengkok-bengkok. Hmm. Sudah keruh airnya. Wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam. Sadaqallahul azim. Waj'alhu lana Imaman wa nura wa Allahumma zakirna minhuma nasina wa'alina jahilna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi